Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia dari pertemuan 1 sampai 15, yaitu laporan penelitian, proposal penelitian, dan artikel ilmiah hasil penelitian. Ayo simak lebih lanjut. Baiklah, yang pertama itu adalah hakikat penelitian. Hakikat penelitian itu ada dua. Hakikat penelitian yang pertama yaitu menurut Sugiono pada tahun 2020. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Yang kedua yaitu menurut Arifin pada tahun 2018. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Materi selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah yang mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Menurut Criswell pada tahun 2006. Cara ilmiah itu sendiri adalah yang pertama yaitu rasional. Apa sih yang dimaksud dengan rasional itu sendiri? Masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua yaitu adalah empiris. Dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga yaitu sistematis. Nah, sistematis itu adalah langkah-langkah yang logis. Yang keempat, valid, yaitu derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data dapat dikumpulkan oleh peneliti. Yang kelima yaitu reliable atau derajat ketepatan dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. Materi selanjutnya adalah siklus proses penelitian metode ilmiah scientific methods atau menurut Criswell pada tahun 2015. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan penelitian, yaitu menetapkan permasalahan, menjustifikasinya, menyebutkan pentingnya untuk menelitinya bagi audiensi tertentu. Yang selanjutnya adalah tinjauan kepustakaan, yaitu menemukan sumber, menyeleksi sumber, merangkum sumber. Selanjutnya adalah penetapan maksud penelitian itu sendiri adalah mengidentifikasi pernyataan maksud, mempersempit pernyataan maksud untuk pernyataan atau hipotes. Selanjutnya adalah pengumpulan data, yaitu menyeleksi individu-individu untuk diteliti, mendapatkan izin, mengumpulkan informasi. Yang selanjutnya adalah analisis dan interpretasi data. Yang selanjutnya adalah menguraikan data, mempresentasikan data, menjelaskan data. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu pelaporan dan evaluasi penelitian, yaitu memutuskan audiensi tentang menstruktur laporan, menulis laporan dengan sensitif. Materi selanjutnya yaitu adalah tipe rancangan penelitian menurut Criswell pada tahun 2015. Yang pertama yaitu rancangan penelitian kuantitatif, yaitu adalah penelitian intervensi yang menjelaskan pengaruh antara kelompok. Lalu ada penelitian non-intervensi yang mengaitkan atau menghubungkan variabel dan pola, mendeskripsikan tren untuk populasi orang. Lalu yang kedua adalah rancangan penelitian kualitatif, yaitu mengeksplorasi pengalaman yang sama dari individu untuk mengembangkan teori, mengeksplorasi budaya yang sama sekelompok orang, lalu mengeksplorasi cerita individu untuk mendeskripsikan kehidupan orang. Yang terakhir yaitu rancangan penelitian kombinasi, mengkombinasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk memahami dan menjelaskan permasalahan penelitian dengan sebaik mungkin, menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk individu guna meneliti permasalahan pendidikan yang mereka hadapi dalam ranah mereka. Lalu ada sistematika proposal penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang isinya adalah latar belakang atau menjelaskan kelemahan dan memberikan solusi, atau yang disampaikan potensi sehingga mempengaruhi. Yang kedua yaitu ruang lingkup penelitian yang berisi batasan masalah. Lalu ada rumusan masalah
apakah, dan adakah. Lalu ada tujuan penelitian yang mengetahui atau pengaruh hubungan. Lalu ada manfaat penelitian atau manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ada definisi operasional yang menjelaskan secara operasional. Lalu ada bab 2 yaitu kerangka teori dan kerangka berpikir. Yang isinya yaitu ada teori yang digunakan, lalu ada penelitian-penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Lalu ada bab 3 yaitu adalah metodologi penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian yang menjelaskan metode dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, deskripsi variabel penelitian, populasi dan sampel. Lalu ada teknik pengumpulan data yaitu kuesioner atau tes. Lalu instrumen penelitian lembar kuesioner atau tes, uji coba, instrumen validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yaitu uji prasyarat atau uji normalitas dan uji homogenitas. Uji hipotesis, lalu yang terakhir yaitu daftar pustaka. Sesuaikan dengan yang dikutip isi dan sebaliknya. Nah, ada juga nih sistematika proposal penelitian kualitatif. Bab pertama itu adalah pendahuluan yang isinya latar belakang yang menjelaskan topik umum yang dikaji, menjelaskan pentingnya objek yang dikaji. Berdasarkan teori, penelitian relevan dan kebijakan menjelaskan hasil observasi masalah atau potensi dan memecahkan hasil penelitian relevan dari jurnal. Lalu ada ruang lingkup penelitian yang berisi batasan masalah. Selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah, seperti bagaimana. Lalu ada tujuan penelitian yang mendeskripsikan manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Lalu ada definisi istilah. Bab 2-nya yaitu berisikan landasan teori yang digunakan, penelitian yang relevan. Lalu bab 3 yaitu metodologi penelitian, metode penelitian yang menjelaskan metode dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi dokumentasi. Lalu ada instrumen penelitian atau peneliti dibantu pedoman wawancara, lembaga observasi dokumen atau handicam. Lalu ada uji keabsahan, data bisa ditriangulasi, dan lain-lain. Teknik analisis data yaitu adalah reduksi data, display data, interpretasi. Lalu ada kesimpulan dan terakhir daftar pustaka yang disesuaikan dengan yang dikutip di isi dan sebaliknya. Nah, materi yang terakhir yaitu adalah artikel ilmiah hasil penelitian. Artikel hasil penelitian berupa ringkasan hasil penelitian yang disusun dengan sistematika, bahasa yang menarik, dan dengan gaya selingkung jurnal yang dituju dengan jumlah halaman 10-20 menurut Dalman pada tahun 2018. Lalu, ada judul yang diikuti nama penulis, instansi, dan email penulis. Ada abstrak dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang berisi masalah atau potensi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hasil penelitian, serta diikuti kata kunci maksimal 250 kata dan spasi 1. Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ditulis menyatu dan tidak dalam subbab. Lalu ada landasan teori yang berisi teori yang benar-benar digunakan dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Lalu ada metodologi penelitian yang berisi metode penelitian data dan sumber data untuk penelitian kualitatif atau populasi dan sampel untuk penelitian jenis kuantitatif. Waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data. Semuanya ditulis dalam bentuk paragraf, bukan dalam beberapa subbab. Ada hasil penelitian dan pembahasan yang diawali dengan penjelasan hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi perbandingan atau persamaan hasil penelitian dengan teori penelitian yang relevan disertai data penelitian maksimal 6 halaman. Lalu ada kesimpulan yang berisi tentang gambaran umum hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian disertai saran dan rekomendasi.
Yang terakhir yaitu adalah daftar pustaka, ditulis dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Itulah tadi penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Noromanza dan Ibu Dita yang selama ini telah membimbing saya. Sebelum video ini berakhir, saya ada pantun. Pergi ke pasar dengan Mimi, Pak Mail dengan Pak Mamat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.